saya Jaina Waisan. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pembentukan program investasi. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa investasi adalah penempatan dana atau uang dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan di masa yang akan datang. Menurut salah satu ahli, yaitu Abdul Halim, investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu yang pertama return dan yang kedua resiko. Dalam berinvestasi, ketika return semakin tinggi, maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian, bahkan lebih dari itu, bisa saja kehilangan semua modalnya. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa tidak semua investor mengalokasikan dananya kepada semua instrumen investasi yang menawarkan resiko atau return yang tinggi. Setiap investor perlu memiliki program untuk mencapai tujuan investasinya. Inti program investasi tersebut adalah rencana investasi yang dapat membuat tujuan menjadi operasional. Oleh karena itu, tujuan investasi harus konsisten dengan tujuan finansial secara keseluruhan. Perencanaan finansial ini tidak hanya menyangkut pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga termasuk asuransi dan pajak. Dalam proses perencanaan finansial, memiliki 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, penilaian keadaan finansial saat ini. Yang kedua, menetapkan tujuan finansial. Dan yang ketiga, penyusunan anggaran. Dari 3 kegiatan utama tadi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari poin yang pertama, yaitu penilaian keadaan finansial saat ini. Untuk menilai keuangan saat ini, maka dapat ditunjukkan dengan 2 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan neraca, dan laporan hasil usaha atau rugi laba. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, bentuk neraca memiliki pos aktiva, pasiva, dan modal. Neraca dapat mencerminkan kekayaan atau aset, hutang, serta modal pada saat tertentu. Persamaan dari hubungan ketiga unsur tersebut adalah kekayaan sama dengan hutang tambah modal. Aktiva, aset atau kekayaan dapat digolongkan dalam finansial dan non-finansial. Aktiva finansial merupakan kekayaan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Aktiva ini termasuk kas, tabungan atau deposito, investasi security, dan pemberian pinjaman atau piutang. Aktiva non-finansial meliputi kekayaan yang dibeli untuk digunakan dalam usaha. Aktiva ini termasuk real estate atau tanah dan bangunan, kendaraan, serta lain sebagainya. Hutang atau liability berasal dari berbagai sumber seperti faktur atau tagihan yang belum dibayar, transaksi dengan penangguhan pembayaran, saldo cicilan utang, pinjaman hipotek, serta hutang lainnya. Modal atau net worth adalah sumber kekayaan yang berasal dari pemilik atau equity, sehingga merupakan jumlah yang tertinggal setelah seluruh aktiva dijual dan semua hutang dibayar. Oleh karena itu, modal mencerminkan kekayaan pemilik, maka bisa menjadi ukuran keberhasilan finansial dalam proses perencanaan finansial. Dalam laporan hasil usaha, memuat kegiatan finansial yang telah terjadi selama suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Laporan ini memuat 3 unsur dasar, yaitu penghasilan, biaya, dan sumbangan terhadap tabungan atau investasi yang bisa positif laba atau negatif rugi. Penghasilan atau income merupakan uang tunai yang diterima selama suatu periode, dan bagi individu itu meliputi upah, gaji, bonus, sewa, dan bunga yang diterima. Juga termasuk capital gain atau loss, hasil penjualan aktiva dan uang lainnya yang diterima selama periode tersebut.
Biaya atau expense adalah pembayaran tunai yang dilakukan selama suatu periode tertentu. Kategori utama biaya bagi individu termasuk diantaranya yaitu perumahan, listrik, PAM, kesehatan, pakaian, asuransi, pajak, serta rekreasi dan hiburan. Sumbangan terhadap tabungan atau investasi, bila selisih penghasilan atas biaya ternyata positif, dapat dipakai menambah tabungan atau investasi, atau juga membayar hutang. Bila negatif, harus ditutup dengan mengurangi tabungan atau investasi, atau dengan meminjam. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu menetapkan tujuan finansial. Tujuan finansial harus ditetapkan dalam batas kemampuan untuk dapat dicapai. Tujuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu 5 tahun atau lebih, namun harus tetap konkret. Misalnya, pensiun pada umur 55 tahun dengan modal 500 juta rupiah, membeli rumah 100 juta rupiah tahun 2020, atau biaya pendidikan di perguruan tinggi sebesar 8 juta. Tujuan jangka pendek yaitu 1 atau 2 tahun, tetapi harus konsisten dengan tujuan jangka panjang. Misalnya, memupuk modal 50 juta pada akhir tahun depan, membeli mobil 100 juta 2 tahun mendatang. Dan yang terakhir, poin yang ketiga yaitu penyusunan anggaran. Anggaran atau budget adalah rencana pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman arahan kegiatan finansial untuk mencapai tujuan jangka pendek. Anggaran umumnya mencangkup periode 1 tahun, dan dipecah dalam interval bulanan sesuai dengan siklus penagihan dari setiap organisasi. Anggaran terdiri dari 3 aspek utama, yaitu perkiraan pendapatan, perkiraan pengeluaran, dan perkiraan surplus atau defisit. Perkiraan tersebut disusun atas dasar tunai atau cash basis, yang artinya pendapatan dihitung pada saat diterima secara tunai, dan pengeluaran diperkirakan pada setiap bulan dikeluarkan secara tunai. Kita masuk pada bagian perencanaan finansial, yaitu asuransi. Asuransi ini merupakan unsur penting dalam perencanaan finansial, karena dapat memberikan perlindungan terhadap peristiwa yang dapat merugikan keuangan dan memberikan kemanfaatan tunai. Asuransi memerlukan pembayaran sekarang untuk kemanfaatan potensial di masa depan. Keputusan untuk membeli asuransi dapat mempengaruhi jumlah dana yang dapat diinvestasikan. Dan bagian terakhir dari perencanaan finansial yaitu pajak. Dalam program investasi, pajak juga harus dipertimbangkan untuk strategi investasi yang berhubungan dengan berbagai jenis wahana investasi. Bahkan perpajakan mempunyai pengaruh atas seluruh keputusan finansial. Dalam arti, pengetahuan mengenai pajak dapat bermanfaat untuk mengurangi pajak sehingga akan meningkatkan hasil sesudah pajak dalam rangka mencapai tujuan finansial. Pajak dalam investasi bagi seorang investor, dimensi perpajakan utama menyangkut penghasilan berjalan, capital gain, perlindungan pajak, dan perencanaan pajak. Tujuan dan perencanaan investasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun tujuan dan rencana investasi antara lain yaitu faktor hasil, yang berupa memenuhi kebutuhan likuiditas. Kemudian ada kuantifikasi tujuan investasi, yaitu prosedur mengkuantifikasi tujuan investasi dilakukan melalui penetapan tujuan finansial jangka panjang yang meliputi penciptaan aliran penghasilan dan atau akumulasi dana sekaligus di masa depan. Serta ada program investasi, yaitu merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Program tersebut selain memuat perencanaan yang menunjukkan strategi yang akan diambil, tetapi juga pemantauan atas kemajuan ke arah pencapaian tujuan. Dalam proses pembentukan program investasi, memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Yang ketiga,
membentuk portofolio. Keempat, merevisi portofolio. Dan yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa investasi memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin pada perusahaannya secara konsisten. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.